Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di Renungan Hati, tempat jiwa yang lelah mencari arah dan hati yang rindu pulang kepada Robnya. Disinilah kita kembali menundukkan hati, mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudara-saudara, ada masa dalam hidup ini di mana kita tidak lagi kuat menyembunyikan kepedihan. Bukan karena kita tidak punya iman, tapi karena beban yang terlalu lama kita pikul sendiri. Kita menunduk, meneteskan air mata, dan dalam hati yang nyaris remuk kita berbisik lirih, "Ya Rob, lapangkanlah hatiku." Setiap manusia pasti pernah merasa sempit. Sempit karena kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Sempit karena doa-doa belum juga dikabulkan. Sempit karena hati dipenuhi pertanyaan yang tidak kunjung menemukan jawaban. Tapi sesungguhnya itu bukan akhir dari segalanya. Justru disitulah titik awalnya. Awal dari penghambaan yang sejati. Memahami takdir Allah. Takdir Allah adalah jalan yang tidak selalu bisa dimengerti oleh logika. Terkadang kita dipaksa melewati jalur yang tidak kita pilih. Tapi bukankah seorang hamba sejati justru diuji pada titik itu? Saat ia tetap teguh berdiri meski tidak mengerti arah, dan tetap sujud meski tidak tahu apa yang menantinya di depan. Kita mungkin pernah mengira bahwa hidup ini akan berjalan sesuai rencana. Tapi semakin dewasa, kita belajar bahwa hidup bukan tentang apa yang kita rencanakan, melainkan tentang bagaimana kita menerima semua yang Allah tetapkan. Dan untuk bisa menerima itu, kita butuh hati yang lapang. Hati yang lapang bukan berarti bebas dari luka. Justru ia tahu bagaimana memeluk luka dengan sabar, memaafkan kenyataan dengan ridha, dan terus berjalan dengan doa. Ia tidak mengingkari rasa sakit, tapi ia tidak mengizinkan sakit itu menguasai dirinya. Ada yang jatuh berkali-kali dalam hidup, tapi tidak kehilangan iman. Ada yang kehilangan banyak hal, tapi tidak kehilangan arah. Mengapa? Karena mereka memiliki satu hal yang langka, hati yang dilapangkan oleh Allah. Ikhlas dalam menerima takdir. Setiap air mata yang jatuh karena kecewa pada takdir adalah bagian dari penyucian jiwa. Jangan anggap air mata itu sia-sia. Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui isi hati kita. Bahkan keluhan yang hanya terucap dalam batin telah sampai ke langit sebelum kita menyadarinya. Banyak yang mengira bahwa ikhlas itu pasrah tanpa usaha, padahal ikhlas adalah usaha yang disandarkan penuh pada Allah. Ia bukan tanda kelemahan, tapi justru tanda kekuatan hati yang tertinggi. Hati yang ikhlas adalah hati yang mampu menerima meski tidak mendapatkan, tetap bersyukur meski tidak dipahami, tetap berbuat baik meski dibalas dengan luka. Ikhlas tidak butuh banyak kata. Ia hadir dalam diam, dalam sujud, dalam air mata yang hanya diketahui oleh Allah. Dan justru karena itu, ikhlas sangat dicintai olehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa segala amal tergantung niatnya, dan ikhlas adalah puncak dari niat yang paling murni. Melakukan semua karena Allah, bukan karena manusia. Kekuatan zikir dan sabar. Hati itu kecil secara bentuk,
tapi sangat luas secara kemampuan menampung beban. Ia bisa menampung cinta, duka, harapan, ketakutan, dan luka secara bersamaan. Maka tidak heran saat hati penuh, ia bisa terasa sesak dan gelap. Allah tidak membiarkan hambanya berjalan sendiri. Ia memberikan penawar atas sesaknya hati, yaitu dengan zikir. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd 28. Zikir bukan sekedar lafaz di lisan. Ia adalah bisikan yang lembut dari jiwa kepada Tuhannya. Cara hati berbicara, merintih, dan memohon agar dikuatkan. Ketika hati sempit, jangan cari pelarian, carilah tempat kembali. Dunia tidak akan pernah mampu melapangkan dada. Hanya Allah yang bisa menenangkan yang bergelora. Setelah ikhlas, pelengkapnya adalah sabar. Karena tidak semua yang kita terima dari takdir itu datang seketika. Kadang butuh waktu, kadang harus melewati banyak luka. Sabar bukan berarti tidak boleh merasa sakit, tapi sabar adalah ketika kita tetap menjalani kehidupan dengan taat meski sedang diuji seberat-beratnya. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Surah Al-Baqarah 153. Ketika hati ingin menyerah, ada saatnya kita merasa ingin berhenti. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama bertahan. Dunia terasa sempit, doa terasa tidak naik ke langit. Hati ingin menyerah. Tapi justru di saat itu, Allah sedang mengajarkan makna tawakal. Berserah bukan karena tidak punya daya, tapi karena menyadari bahwa hanya Allah yang punya kuasa penuh atas segala sesuatu. Menyerah kepada dunia berbeda dengan berserah kepada Allah. Yang pertama akan menenggelamkan, yang kedua justru menyelamatkan. Hati lelah, tapi jangan pernah berpaling dari tempat kembali. Allah tidak pernah menolak hambanya yang pulang, walau ia penuh luka dan air mata. Dalam keputusasaan, seringkali ada cahaya yang muncul tiba-tiba, bukan dari luar, tapi dari dalam hati yang tetap percaya pada kebaikan Allah. Ketika semua jalan tertutup, jangan lupa bahwa doa adalah jalan yang tidak pernah diblokir. Allah tidak pernah bosan mendengar, kita saja yang sering berhenti meminta. Ridha sebagai puncak kepasrahan. Setelah sabar dan tawakal, ada satu sikap hati yang lebih tinggi, ridha. Ia bukan hanya menerima, tapi mencintai apa yang Allah tetapkan walau itu pahit. Ridho adalah ketika hati tidak lagi bertanya mengapa, tapi mulai berkata, karena ini dari Allah, pasti ada hikmahnya. Tidak mudah mencapai ridho, sebab ia adalah derajat tinggi yang butuh keyakinan kuat bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari cinta Allah. Orang yang ridho tidak akan iri pada takdir orang lain. Ia tahu masing-masing hamba punya jalan yang berbeda-beda menuju Allah. Dalam ridho ada ketenangan luar biasa. Seperti air yang mengalir, ia mengikuti alur takdir tanpa memberontak, tapi tetap menjaga iman agar tidak hanyut.
Tidak semua orang diuji dengan beratnya kehidupan, tapi siapapun yang diuji berarti Allah sedang mengarahkan dirinya pada kemuliaan. Ujian adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikan dan ingin mengangkat derajat hamba. Ujian tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Sebagaimana besi yang ditempa agar kuat, demikian pula hati seorang mukmin ditempa dengan rasa sakit agar menjadi kokoh. Dalam hidup, kita sering menggantungkan harapan kepada sesama manusia, hingga akhirnya kecewa saat semua itu tidak terpenuhi. Tapi ketika kita belajar menggantungkan harapan hanya kepada Allah, hidup akan terasa lebih ringan, karena Allah tidak pernah mengecewakan. Allah Maha menepati janji. Ketika Dia berjanji bahwa setelah kesulitan ada kemudahan, maka itu pasti terjadi. Bukan mungkin, tapi pasti. Hati yang lapang adalah karunia terbesar. Dunia ini sempit bukan karena ukurannya, tapi karena sempitnya hati. Sebaliknya, dunia akan terasa lapang jika hati kita luas menerima takdir dari Sang Pemilik kehidupan. Wahai jiwa yang letih dengan kehidupan, jangan biarkan hatimu sempit oleh dunia. Jangan biarkan takdir yang pahit menjadikanmu jauh dari Allah. Justru di sanalah Allah ingin engkau pulang. Takdir adalah misteri, tapi iman adalah cahaya yang menuntun kita di dalamnya. Maka teruslah melangkah meski tertatih, karena Allah melihat setiap perjuanganmu. Mintalah kepada Allah, "Ya Rob, lapangkanlah hatiku." Bukan hanya sekali, tapi setiap hari dalam sujud-sujud panjangmu, dalam setiap tangis yang jatuh diam-diam. Karena hanya Allah yang bisa menjadikan dada yang sesak menjadi lapang. Hanya Allah yang bisa mengganti gundah dengan ketenangan. Jika renungan ini menyentuh jiwa Anda, bagikanlah kepada saudara yang sedang berjuang menerima takbir hidupnya. Mari saling menguatkan dalam iman. Klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan renungan-renungan hati lainnya dari Renungan Hati. Bersama kita belajar menerima, memahami, dan mencintai takdir Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.